Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imal Permatasari dengan NPM 20422146 dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5F. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai menyusun rencana pembelajaran kelas rangka, yang dimana ada struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan PKR dan evaluasi pada pembelajaran kelas rangkap. Nah, di mana hal ini merupakan tugas kelima pada mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Untuk memulai pembahasan mengenai materi menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap, kita perlu menyadari bahwa pembelajaran yang layak yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan memenuhi standar minimal. Pembelajaran yang layak adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memenuhi dari standar minimal pembelajaran yang harus terjadi di dalam kelas. Ada kelas, ada guru, dan bahan ajar yang dipersiapkan. Pembelajaran akan terjadi dengan baik dan maksimal ketika memiliki kelengkapan dari segi komponen pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang lengkap? Pengajaran kelas rangkap yaitu merupakan suatu pendekatan yang penting dan cocok bagi Indonesia untuk mencapai target pendidikan untuk semua dan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDG yang diamanatkan secara internasional serta standar pelayanan minimum yang baru saja diterapkan. PKR juga mendukung tujuan dalam Renstra, yaitu ketersediaan pelayanan, keterjangkauan, kualitas atau mutu dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Dapat kita lihat dari menurut beberapa teori. Yang pertama, menurut Bernard dalam Sardiman tahun 2007 halaman 76 mengatakan bahwa minat belajar timbul tidak secara tiba-tiba dan spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pembiasaan, pengalaman pada waktu belajar atau bekerja. Pada pembelajaran kelas rangkap sering terjadi pada daerah yang terpencil dan terbatas karena akses, namun di kota-kota besar pembelajaran kelas rangkap ini juga sering terjadi dikarenakan guru berhalangan hadir dalam proses pembelajaran kelas rangkap. Terkadang menyebabkan minat belajar siswa tidak fokus dalam pembelajaran karena harus belajar dan bergabung di satu kelas yang sama atau berbeda dengan tingkatan yang berbeda pula, dan guru masih sulit untuk menemukan minat siswanya. Lalu yang kedua ada pembelajaran kelas rangkap menitik beratkan pada dua aspek utama, yakni penggabungan kelas secara terintegrasi dan pendekatan pembelajaran yang difokuskan pada siswa. Pendekatan ini dirancang untuk menghindarkan guru dari kegiatan bolak-balik antara dua ruang kelas yang berisi siswa dari dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program pembelajaran yang berbeda pula. Dengan demikian, pembelajaran kelas rangkap menawarkan efisiensi dan kesatuan dalam mengelola proses belajar mengajar untuk dua tingkatan kelas sekaligus. Minat belajar mencerminkan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dapat kita simpulkan dari beberapa teori tersebut, pembelajaran kelas rangkap diidentifikasi sebagai metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Melalui interaksi sosial yang lebih luas, diskusi mendalam, dan kerja sama kelompok, siswa dapat merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan yang penting untuk sukses di dunia nyata. Penting bagi lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan implementasi metode ini dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Next, kita masuk ke struktur kurikulum SD dan prosedur dasar pengembangan PKR. Pada pengertian kurikulum sekolah dasar adalah kerangka dasar yang memuat tujuan, konten, dan materi pembelajaran serta strategi untuk mengembangkan keterampilan dasar siswa. Dapat kita lihat pada struktur kurikulum sekolah dasar
Dalam standar isi dinyatakan bahwa struktur kurikulum sekolah dasar meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum sekolah dasar disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Lalu kita masuk ke prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada berbasis kompetensi. Yang dimaksud dari berbasis kompetensi tersebut yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi berfokus pada pencapaian kemampuan tertentu yang harus dikuasai oleh siswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kompetensi ini dituangkan dalam kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Tujuan utamanya adalah agar siswa mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan nyata. Lalu yang kedua ada relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, yang dimaksud dari kebutuhan tersebut yaitu kurikulum harus relevan dengan perkembangan usia lingkungan atau perkembangan usia, lingkungan, serta minat dan bakat siswa. Artinya, materi dan metode pengajaran yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan siswa, baik kebutuhan akademik maupun sosial, sehingga dapat mendukung perkembangan mereka secara optimal dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga ada berorientasi pada pengembangan karakter. Nah, selain aspek akademik, kurikulum juga harus berfokus pada pengembangan karakter siswa, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Pengembangan karakter ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan pribadi mereka. Next, kita masuk ke prosedur dasar pengembangan PKR. Pembelajaran adalah istilah yang kadang-kadang mengundang kontroversi baik di kalangan para ahli maupun di lapangan, terutama di antara guru-guru di sekolah, khususnya sekolah dasar. Perbedaan pendapat itu tampak misalnya sementara orang mengatakan bahwa istilah pembelajaran sesungguhnya hanya berlaku di lingkungan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah, bukan di lingkungan pendidikan sekolah. Sebaliknya, pihak lain menegaskan justru istilah tersebut sangat relevan dengan sistem persekolahan, yaitu untuk membelajarkan peserta didik. Menurut Taylor dan Taba, unsur-unsur dasar yang ada dalam kurikulum yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan evaluasi hasil belajar sangat berhubungan erat dengan proses pengembangan pembelajaran. Semua unsur dasar tersebut dikembangkan dalam rencana pembelajaran, dan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran harus sesuai dengan rencana. Kesimpulan dari hal tersebut yaitu struktur kurikulum sekolah dasar dirancang untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa melalui kompetensi inti dan kompetensi dasar yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini menekankan pendekatan tematik terpadu untuk menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema. Untuk pembelajaran kelas rangkap, struktur kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap tingkatan siswa agar dapat dikelola secara efektif. PKR menekankan pengelolaan pembelajaran yang berkelanjutan dengan metode yang beragam sehingga guru dapat mengelola beberapa kelas dalam satu waktu dan ruang yang sama. Guru harus mampu menyusun tema dan metode pembelajaran yang relevan untuk berbagai jenjang kelas sekaligus. Next, kita masuk ke evaluasi pada pembelajaran kelas rangkap. Evaluasi pembelajaran kelas rangkap terhadap minat belajar siswa di sekolah terlihat dari input terhadap evaluasi pembelajaran kelas rangkap terhadap minat belajar siswa. Desain stage di dalam melaksanakan pembelajaran kelas rangkap terhadap minat belajar siswa dengan kebijakan dan aturan dari pemerintah, di mana tetap harus menyelenggarakan proses pembelajaran walaupun terkendala baik dari segi sumber daya, fasilitas, dan tempat yang layak
untuk mendapatkan pembelajaran. Menyiapkan perangkat pembelajaran bagi peserta didik melibatkan serangkaian tahapan yang mencakup persiapan kurikulum, persiapan proses pembelajaran, dan penilaian evaluasi hasil belajar. Tujuan penyelenggaraan pembelajaran kelas rangkap yaitu untuk tetap terlaksananya pembelajaran walaupun dari segi sumber daya. Kendala utama yang ditemui dalam pembelajaran kelas rangkap adalah fasilitas dan akses yang memadai. Kesimpulan dalam proses pembelajaran kelas rangkap yaitu menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk guru yang berkualifikasi dan mampu mengelola kelas rangkap dengan efektif. Terbatasnya jumlah guru di sekolah dapat menjadi hambatan dalam memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Evaluasi tahap proses perlu memperhatikan strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kendala ini, seperti pelatihan tambahan untuk guru, penggunaan asisten pengajar, atau pembagian tugas yang efisien. Baik, itulah tadi materi yang saya jelaskan atau saya presentasikan dalam mata kuliah pendidikan kelas rangkap tersebut. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya dalam presentasi tersebut. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.